Kehidupan seorang raja yang memiliki 8 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja yang dikenal sebagai raja bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pemasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau, mereka tidak mau belajar dan juga tidak mau bantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Pada suatu hari, raja mengumpulkan putri-putrinya di istana karena dia mau pergi jauh dalam waktu yang cukup lama. Lalu, dia menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh putri-putrinya. "Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku ingin kain sutra yang berkilau-kilau." "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat." Anakku sungguh baik, perkataanmu tentu saja aku akan kembali dengan selamat. Kubawakan hadiah ini untukmu. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pemasuh dan menyuruh para pelayan menuruti mereka. Lihatlah, tampaknya kita punya pelayan baru. "Hei pelayan, masih ada yang kotor nih." "Kamu sungguh menuruti permintaan para putri yang lain itu, pelayan." Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena teman-teman kesayangan ayahnya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawa apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja." "Sudahlah, aku bosan. Kita mandi di danau saja." Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja. Dia menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terus berulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasa penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, 7 putri masih bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di darat istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi senang dan bahagia. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu. Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihatlah, serasi benar dengan bajuku berwarna kuning. Ketika Putri Kuning sudah membuat teh, kakak-kakaknya mendatangi mereka, ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. "Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Kalung itu milikku, namun dia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik. Ayah memberikan kepadaku, bukan kepadamu." Lalu si hijau tidak senang dan menusuk si Putri Kuning sampai mati. "Astaga, kita harus menguburnya." Lalu dia mengubur si Putri Kuning. Suatu hari, raja mencari si Putri Kuning. Tiada yang tahu kemana si Putri Kuning itu pergi. Raja pun diam 1000 bahasa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. Suatu hari, timbullah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning.
Sang raja heran melihatnya. Apakah ini? Batangnya bagikan jubah putri. Daunnya bulat berkilau-kilau. Kalung batu hijau. Bunganya putih, kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkan kepada putri kuning. Baiklah, ku beri nama Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa untuk mengharumkan rambut atau dipakai buat kotak-kotak indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang-orang menjadi bedak. Biarlah anak-anakku ku kirim ke tempat yang jauh untuk pelajaran mengasah budi pengerti.